Informasi soal Omnibus Law, pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna DPR kemarin membuat aliansi buruh mengancam akan melakukan mogok nasional. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Sandra Insana di Bekasi, Jawa Barat. Langsung kita sapa, Ila. Ya, Sandra, apa saja poin-poin kalangan buruh dalam menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah? Dan situasi saat ini di sana seperti apa sekarang, Sandra? Silakan. Ya, selamat pagi Ratu dan juga Herano. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di depan pintu gerbang masuk dan keluar dari Tol Bekasi Barat. Memang karena dikatakan oleh para demonstrasi di sini yang ada dari Bekasi, titik kumpul memang akan ada di sektor Egypt di Bekasi untuk para buruh yang berada di kabupaten, kemudian juga untuk yang berada di kota itu akan titik kumpulnya salah satunya di sini, yaitu tepatnya di depan gerbang tol Bekasi Barat. Dan memang dapat dikatakan bahwa ini merupakan gerakan mogok nasional, Ratu dan juga Ranov, di mana seluruh Indonesia kurang lebih akan ada 2 juta buruh di sini yang akan melakukan mogok kerja, kemudian juga demonstrasi di tanggal 6, 7, 8 untuk menolak adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena memang dilihat pasal-pasalnya sangat kontroversial. Kemudian juga untuk sektor-sektor apa saja memang buruh yang melakukan demonstrasi di sini beragam, mulai dari pariwisata, transportasi, telekomunikasi, pertambangan, semen, dan juga banyak sektor-sektor lainnya yang memang melakukan penolakan terhadap ini. Walaupun memang untuk demonstrasi sendiri, Ranov dan juga Ratu, ini belum ada izin dari Polda Metro Jaya dikarenakan ini masih masa PSBB dan mereka mengarah kepada DPR begitu, tapi berpatokan kepada pasal-pasal yang mendukung para buruh tersebut, khususnya di pasal-pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dikatakan bahwa tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat umum, khususnya di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa fungsi serikat kerja adalah salah satunya merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Ratu dan juga Ranov, karena memang kita bisa bahas ulas sedikit beberapa poin-poin kontroversial yang memang dianggap tidak mementingkan hak-hak dari para buruh. Yang pertama mulai dari upah minimum, seperti itu dikatakan bahwa di Omnibus Law revisi Undang-Undang Cipta Kerja di sini bahwa upah minimum kabupaten atau kota ini akan disesuaikan sesuai inflasi. Kemudian juga upah minimum sektoral kabupaten atau kota akan dihilangkan. Sedangkan bagi para buruh diharapkan untuk UMK ini tidak ada syarat, kemudian untuk UMSK ini harus tetap diadakan. Kemudian juga poin yang kedua di sini mengenai pesangon yang berkurang. Kalau kita bahas Ranov dan juga Ratu, untuk pesangon sendiri biasanya 32 kali dari gaji. Sedangkan dengan adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini akan dijadikan hanya 25 kali gaji. Itu pun 19 dibayarkan perusahaan dan 6 kali gajinya dibayarkan BPJS. Ini muncul pertanyaan lagi, bagaimana BPJS membayar 6 kali kerja untuk upah pesangon tersebut. Kemudian juga yang ketiga mengenai kontrak kerja tanpa batas waktu, Ratu dan juga Ranov. Jadi untuk kontrak kerja biasanya kita 2 kali dalam 6 bulan. Di sini tidak ada batas kontrak kerja. Jadi memungkinkan nih untuk perusahaan-perusahaan di sini bisa melakukan kontrak kerja tanpa batas waktu ataupun selamanya. Sedangkan kalau kita lihat saja untuk karyawan kontrak di Indonesia itu 70%. Dengan adanya ini bisa lebih mengecilkan lagi bahwa bukan hanya 30% yang karyawan tetap, bisa saja memungkinkan lebih sedikit lagi 5% tergantung pada perusahaan tersebut. Kemudian juga poin yang keempat, outsourcing seumur hidup, ini juga menjadi salah satu poinnya sama, tidak ada pembatasan waktu. Kemudian juga yang kelima, baru dapat kompensasi minimal 1 tahun RUU Cipta Kerja. Dan ini dikhawatirkan, Ratu dan juga Ranov, akan dimanfaatkan oleh perusahaan karena tidak ada kompensasi sampai dengan 1 tahun kerja. Kemungkinan untuk menghindari itu akan putuskan kontrak kerjanya sebelum 1 tahun. Kemudian juga poin yang keenam, Ratu dan juga Ranov, waktu kerja yang berlebihan. Jadi kalau misalnya biasanya kita tahu bahwa 1 hari 8 jam, kemudian juga 1 minggu 40 jam, di sini memungkinkan kita lebih dari kerjanya 40 jam seminggu atau 8 jam per hari, khususnya untuk sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan juga perikanan. Dan poin yang ketujuh juga mengenai hak upah cuti yang hilang. Memang kemarin dikatakan pada saat pengesahan bahwa oleh Kepala Badan Legislatif bahwa
cuti, hamil, dan haid memang tidak hilang, tetapi jika cuti tersebut diambil akan menghilangkan upah, dan ini tentunya malah akan membuat para pekerja buruh yang hamil ataupun haid akan tetap tidak mengambil cuti karena takut upah tersebut tidak dibayarkan. Poin-poin kontroversial ini walaupun sudah disahkan kemarin, 6 menyetujui, 1 menyetujui dengan catatan dari PAN, kemudian juga 2 lainnya menolak, yaitu Demokrat dan PKS. Diharapkan dengan demo ini, para buruh berharap RUU Cipta Kerja ini dapat dibatalkan, dan memang kita di sini dikatakan memang sempat akan dipikirkan mengenai akan ada judicial review, mereka akan mengajukan ke MK agar walaupun sudah diketok palu, diharapkan ini semua bisa dibatalkan karena pada saat perumusannya pun tidak ada keterbukaan dan tidak melibatkan pihak buruh di dalamnya. Ranov dan juga Ratu. Baik, kita harapkan semoga aksi ini akan berjalan kondusif di beberapa kota, puluhan kota. Informasinya Sandra Insana, terima kasih atas laporan lengkap Anda dari Bekasi, Jawa Barat ya Ila.